Baik, pertanyaan nomor 3. Dalam situasi COVID-19 sekarang ini, banyak karyawan perusahaan dirumahkan, bahkan PHK. Jika perusahaan tidak mampu bayar uang pesangon sesuai ketentuan, bisakah perusahaan dituntut agar mau membayar? Oh, sangat bisa. Produk hukum itu tetap berjalan loh Bapak Ibu, meskipun dalam kondisi COVID. Jangan berpikir karena kondisi COVID maka produk hukum tidak lagi berjalan. Salah besar. Karena banyak sekali pertanyaan, kalau lagi COVID kayak gini, boleh nggak bayar pesangon nggak sesuai aturan? Boleh nggak pakai pesangon? Nah, itu nggak benar. Hukumnya tetap ada. Ya. Dan sangat bisa perusahaan dituntut untuk membayar hak karyawan. Baik, pertanyaan nomor 4. Bagaimana menyikapi karyawan dirumahkan, tapi perusahaan tidak sanggup bayar uang pisah atau pesangon? Pertanyaannya sama ya, masih seperti tadi. Karyawan yang dirumahkan, work from home, itu tentu ada aturan mainnya dan teknisnya, itu semua dibahas di dalam kajian batch 1 yang sudah dibuat video-video kecilnya, dipotong dan di-share di channel YouTube DHM Partners. Bapak Ibu bisa melihatnya di sana ya, di-download juga bisa, gratis. Itu tentang merumahkan atau work from home-nya. Selanjutnya mengenai perusahaan yang tidak sanggup bayar uang pisah atau uang pesangon, nah ini yang jadi masalah ini. Tanggung jawabnya ada di mana? Di perusahaan. Bahwa perusahaan tidak sanggup bayar uang pesangonnya, terus kerugian ini dibebankan kepada karyawan supaya tidak menerima pesangon, menurut saya ini sebuah kekeliruan besar. Ya, mungkin bila perusahaan karena modal perekonomian yang cukup kuat sehingga bisa menyewa begitu banyak tenaga pendukung dalam konteks hukum, sehingga membuat perusahaan terbebas dari pembayaran uang pesangon pada karyawannya dalam kondisi COVID ini. Tetapi dampak jangka panjang tadi yang saya sampaikan, kredibilitas manajemen, kredibilitas perusahaan akan hancur. Bahkan juga kepada, dan ini dampaknya baik kepada calon tenaga kerja yang akan masuk di kemudian hari, maupun kepada karyawan yang tidak di PHK. Karena pada saat kejadian-kejadian, saya nyebutnya kecurangan ya, kecurangan-kecurangan seperti ini terjadi, bahkan didukung habis-habisan oleh perusahaan, si karyawan jadi korban, maka sebagian karyawan lain yang tidak di PHK, yang masih ada di dalam, mereka akan merasakan sesuatu yang berbeda. Yang tadinya semangat bekerja untuk perusahaan, yang tadinya sangat loyal kepada perusahaan, mereka akan mulai merubah cara pandangnya terhadap manajemen hari ini. Mereka akan mulai melakukan banyak perhitungan, hitung-hitungan nih sama perusahaan. Wah, perusahaan ini ternyata mau enaknya sendiri aja ya. Ternyata mau enaknya sendiri aja supaya dia yang aman, karyawan yang dikorbankan. Nah, ini sesuatu yang nggak benar. Dan ini berdampak loh pada performa kinerja perusahaan, kinerja karyawan, productivity turun dan sebagainya. Ya. Dan ini resikonya sangat tinggi. Nah, tapi kalau perusahaan nggak sanggup kemudian melakukan diskusi dengan karyawan, mencoba mencari kesepakatan, silahkan. Carilah kesepakatannya. Kalau sepakat, ya silahkan. Buatlah PB-nya, daftarkan di PHI. Namun, menurut saya itu tidak cukup untuk menyelamatkan kredibilitas manajemen di mata karyawan yang lain. Karena karyawan lain kan nggak tahu kesepakatan pribadi itu. Ya. Yang mereka tahu adalah aturannya begini, kalau si karyawan di PHK karena begini, maka dia harusnya dibayar segini. Ternyata dia nggak terima, harusnya dibayar 50 juta. Ternyata dia cuma dibayar 5 juta. Gitu. Nah, kan nggak semua orang tahu. Maka berkembanglah diskusi di mana-mana, gosip lah dan sebagainya, sehingga akhirnya perasaan mereka, semangat mereka untuk bekerja menjadi menurun. Apalagi kalau si karyawan itu ngomong ke rumahnya masing-masing, ngomong sama keluarganya, ngomong sama istrinya,
Oh tadi itu ya ada temennya papa tuh dipecat gini-gini nggak dibayar gini. Wah istrinya udah sibuk aja, udah ribut aja kan. Udah kalau gitu siap-siap cari kerjaan tempat lain, tinggalin aja perusahaan. Udah nggak usah pulang malam-malam, pokoknya jam kerja langsung pulang dan sebagainya. Ya kayak gitu tuh, udah makin heboh kan. Dan ini yang nanggung nanti siapa? Perusahaan sendiri. In the long run perusahaan akan kesulitan. Belum lagi kalau nanti setelah selesai kondisi COVID, pada saat mulai melakukan rekrutmen, maka karyawan-karyawan yang akan melamar pekerjaan, mereka biasanya juga mencari tahu bagaimana riwayat perusahaan ini dan sebagainya ya. Mereka mencari tahu dan mencoba memilih. Mereka akan melihat. Ini perusahaan ternyata dalam recordnya selama ini, dia memenangkan banyak kasus PHK. Kelihatannya bagus, tapi dilihat ternyata kasusnya PHK semua di bawah peraturan perundangan. Wah, tapi dia menang banyak nih. Gitu. Nah, ini membuat calon pelamar pekerjaan menjadi agak khawatir bekerja di sana. Kalau masih punya pilihan, lebih bagus aku pindah deh. Kalau nggak punya pilihan, ya sudah aku kerja dulu sementara di situ. Tapi nggak bakal lama, karena saya tidak akan mencurahkan segala kemampuan dan semangat saya 100% di perusahaan ini. Karena saya tahu perusahaan ini memiliki record yang tidak baik terhadap perlakuan kepada karyawan. Nah ini yang seharusnya dipikirkan oleh perusahaan. Ya. Begitu. Nomor 5. Terkait dengan dampak pandemi ini, untuk PK karyawan aturan resmi yang berlakunya seperti apa? Atau apakah semua dikembalikan ke kebijakan perusahaan? Kemudian jika opsi PHK tidak dilakukan, apakah diperbolehkan memberikan cuti di luar tanggungan? Aturan tentang PHK terkait dengan dampak pandemi ini masih sama seperti apa yang ada dalam Undang-Undang 13 tahun 2003 di bab 12 tentang PHK. Ya. Tetap aturannya itu. Kalau mau pakai force major silahkan, di sana ada. Kalau mau pakai perusahaan rugi silahkan, ada pasalnya. Mau pakai apalagi pelanggaran juga silahkan dan sebagainya. Ya, jadi semua dikembalikan kebijakan perusahaan. Kebijakan perusahaan tetap bisa dijalankan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan atau tidak di bawah dari peraturan perundangan. Kalau ini bicara tentang nilai kompensasi. Kemudian jika opsi PHK tidak dilakukan, bolehkah memberikan cuti di luar tanggungan? Nah, ini yang waktu batch 1 kita bahas juga. Hal pertama yang harus dilihat untuk menyatakan boleh atau tidak boleh adalah melihat dulu kepada isi perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau PKB di perusahaan Bapak Ibu semua. Ya, bagaimana mengatur tentang cuti di luar tanggungan? Kalau itu sudah ada, silahkan dijalankan sesuai aturan itu. Kalau ternyata cuti di luar tanggungan di dalam aturan di internal perusahaan dinyatakan bahwa cuti di luar tanggungan itu atas permintaan karyawan, nah, ya berarti ya harus nunggu karyawan yang bikin form cuti, bukan ditentukan oleh perusahaan. Itu hal pertama. Hal keduanya perlu diketahui, cuti di luar tanggungan itu tidak ada di dalam perundangan. Jadi ini memang murni ketentuan di dalam perundangan, ketentuan dalam perusahaan masing-masing. Nah, yang repot adalah kalau di perusahaan tidak mengatur, tidak ada klausa tentang cuti di luar tanggungan, terus tiba-tiba sekarang mau bikin cuti di luar tanggungan. Nah, ini ya menarik.